Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di satu majelis yang penuh dengan barokah insyaallah. Yang pertemuan kita tentu dalam rangka untuk saling mengingatkan tentang nikmat Allah yang sangat besar. Yang kedua, dalam rangka untuk kita tanasuh atau tawasau bil haqqi, kita saling menasihatkan dan saling berwasiat dalam urusan al-haq, dalam urusan kebenaran, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai orang-orang yang mustaqim, orang istiqamah di atas al-haq, di atas Islam dan sunnah. Yang kedua, tidak lupa kita pula sampaikan jazakumullah khair kepada Pak Ikhwah Panitia yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa silaturahim dengan ikhwah sekalian. Yang tentu ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya secara pribadi dan teman-teman semuanya untuk bisa bertemu dengan ikhwah semuanya. Yang para ulama kita diantaranya mengingatkan kebahagiaan itu bagi seorang muslim diantaranya satu, berdesakan di majelis ilmu yang memang itu merupakan ruh bagi kehidupan kita untuk senantiasa bersama dengan para a'imah, para ulama, para guru-guru kita yang mereka adalah orang-orang yang telah mengantarkan kita untuk mengenal nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat Islam dan sunnah dan ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan paling tidak dengan pertama dengan istilah ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Jasad kita hidupnya dengan tiupan ruh yang ditiupkan malaikat saat umur kita pada umur 4 bulan. Atau walaupun ada ikhtilaf dengan para ulama. Kemudian hati kita ini juga ada butuh ini tiupan ruh yang akan menghidupkan hati kita. Ruh hati kita atau ruh keimanan dalam hati kita adalah risalah, ruh risalah. Sehingga ketika kita senantiasa bersama dengan para ulama, guru-guru kita yang mengajarkan risalah, insyaallah kehidupan ruh kita akan terpelihara. Keberadaan Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah di tengah-tengah umat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk penangkal kekufuran. Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikufurkan atau karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa makar terbesar yang disebutkan Allah dari gerakan orang-orang kafir adalah harakatul irtidad. Ini gerakan pemurtadan. Tapi kata Allah, sehebat apapun makar yang mereka lakukan, kalian tidak akan bisa dikufurkan oleh mereka selama di tengah-tengah kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah. Sehingga kita senantiasa terus berinteraksi dengan ayat Allah, mendengar ayat Allah,
Dibacakan maksudnya adalah difahamkan. Difahamkan tentang ayat Allah Ta'ala. Tilawatul Quran, tala yatlu tilawatan, maknanya adalah ittiba. Sehingga ketika para ulama menjelaskan ayat yatluna al-kitaba haqqat tilawati, membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan adalah ini ittiba. Sehingga ada 3 bacaan, tilawah harfiah, tilawah dalam bentuk membaca huruf-hurufnya, kemudian tilawah ini dalam bentuk tadabbur, tafakkur, tadabbur terhadap ayat-ayat tersebut yang kita baca, dan tilawah dalam bentuk amal. Itu mewujudkan apa yang telah kita baca dari kitabullah Al-Quran yang telah kita fahami. Dan inilah yang diinginkan dari target tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim belum mengatakan qira'atu ayatin bi tafakkurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur wa tafakkur, li'annahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa halawati bih. Di antara perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan membaca satu ayat dari Al-Quranul Karim yang disertai dengan tafakkur, tafahum, disertai dengan perenungan, pemahaman, itu khairun, lebih baik dibandingkan dengan menghatamkan Al-Quran, tetapi tanpa tafakkur, tanpa tadabbur. Kenapa demikian? Karena di dalam membaca Al-Quran bitafakkur wa tadabbur, tafahum, itu anfa'ulil qalbi, lebih bermanfaat bagi hati kita. Dan amalan yang paling utama dalam agama kita adalah amalan yang paling memberikan manfaat kepada hati kita. Sampai seandainya ada amalan yang secara umum itu lebih manfaat, lebih utama maksudnya, dibandingkan dengan jenis amalan yang lainnya, tapi ketika suatu saat amalan yang keutamaannya di bawah amalan tersebut lebih bermanfaat bagi hati, maka itu lebih utama untuk dilakukan. Umpamanya baca Quran secara umum lebih utama dibandingkan dengan zikir. Akan tapi suatu saat orang boleh jadi dia berzikir lebih terasa manfaatnya bagi hati dibandingkan dengan qiraatul Quran. Maka zikir saat itu memiliki manfaat, memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia membaca Al-Quranul Karim. Karena anfa' lil qalbi. Kemudian membaca dengan tadabbur, dengan tafahum ini ada ila husulil iman. Akan lebih mendorong dia untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan. Wahalawati bih, dan lebih mewujudkan, yaitu merasakan lezatnya ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Antum dengar ceramah 5 jam, tapi bosanya Cina omongnya blas ramudeng rana stimpudengi blas keanyan domblong gini. Kira-kira 5 jam itu hasilnya apa? Ya nggak ada. Hati kita nggak bisa mengikuti, nggak bisa reaksi apa-apa. Ketawa ya mungkin terlambat karena ya nggak paham, sedih juga nggak tahu. Antum diunek-unek ke apa tuh unek ke? Antum di apa itu caci maki diunek-unekkan sampai entek, tapi orang mudeng yang nggak pengaruh. Umpamanya dicaci maki pakai bahasa Sunda, Kitanya nggak paham sama sekali. Ya kita
Nggak pengaruh apa-apa, kurang pengaruh. Beda dengan kita dengarkan ceramah walaupun hanya 5 menit atau 10 menit. Tapi Masya Allah sangat kita pahami, sangat menyentuh. Itu akan jauh lebih manfaat bagi hati kita, bagi diri kita. Ya kurang lebih demikian. Ini berkaitan dengan perkataan Ibnu Qayyim. Bahwasanya ketika seorang membaca satu ayat dengan tadabbur, dengan tafahum, dengan tafakur, itu anfa' lil qalbi. Sehingga sering para salaf kita ketika mereka salat malam membaca satu ayat atau membaca ayat melewati ayat yang sangat berkesan bagi hatinya, kemudian diulang-ulang sampai waktu yang cukup lama. Itu karena sangat berkesan bagi hati seorang. Karena hati ini yang paling akan memberikan dampak dalam kehidupan kita secara umum. Dan kita akan lebih bisa yaitu mewujudkan cabang-cabang keimanan, bagian-bagian iman. Kalau kita membaca ayat-ayat jannah, maka bagaimana kita kemudian bisa memiliki kerinduan kepada jannah? Karena faham. Ketika kita membaca ayat-ayat neraka, bagaimana seakan neraka di depan kedua kelopak mata kita dan akan memberikan dampak yang sangat besar. Membuat kita lari dari semua yang akan mengantarkan ke neraka. Ketika kita membaca ayat-ayat yang memberikan targhib, berbagai macam motivasi, janji-janji Allah SWT kepada orang mukmin dan beramal saleh, itu akan membuat seorang dia memiliki semangat besar melakukan amal-amal tersebut. Sehingga akan sangat berdampak. Baik berkaitan dengan amal, yaitu ketaatan dia dalam menjauhi maksiat, dalam bersabar terhadap segala macam musibah. Intinya kefahaman kita terhadap apa yang kita baca itu akan memberikan manfaat yang lebih untuk hati kita dan mendorong kita untuk mewujudkan poin-poin amal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Al-Quran Allah namai dengan Ar-Ruh. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi kita. Demikian juga Allah namai dengan An-Nur, cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Sehingga sejauh mana kita bisa membedakan hakikat segala perkara, sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memiliki cahaya Al-Quran dalam hati kita atau dalam diri kita. Sehingga orang yang paling jelas melihat perkara adalah para ulama yang paling alim terhadap masalah agama ini. Dan orang yang paling gampang dibuat bingung, orang yang paling gampang dibuat gampang untuk dibingungkan adalah orang yang paling sedikit atau paling minim bekalnya dalam mengambil cahaya risalah ini. Demikian juga di antara ungkapan Al-Quran tentang risalah adalah Al-Ma. Sehingga Nabi pun juga katakan ini innama mathalu ma ba'athani Allah bi minal ilmi wal huda kama thali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan antara risalah yang aku bawa, ilmu dan petunjuk yang risalah yang aku bawa, dengan hati manusia atau perumpamaan risalah yang aku bawa adalah seperti air hujan yang menimpa tanah. Risalah kayak air hujan, hati kita kayak tanah yang menerima air hujan. Sifat air hujan ini menghidupkan dan menyegarkan. Menghidupkan yang tadinya mati dan juga menyegarkan tanaman yang tadinya layu. Demikian pula risalah ini ketika kita dapatkan menimpa hati kita bisa menghidupkan hati-hati yang mati dan juga menyegarkan tanaman iman yang sudah mulai layu. Oleh karena itulah diantaranya Allah ingatkan keberadaan yaitu ayat yang senantiasa dibacakan kepada kita dan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat. Kalau sekarang ya keberadaan ajaran Nabi yang senantiasa bersama kita.
dan pewarisnya yaitu para ulama yang di tengah-tengah kita, itu akan menjadi penangkal besar segala bentuk upaya untuk merusak agama kita dari kekufuran dan segala jenis kerusakan yakni agama. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang dia betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah, hatinya kuat bersandar kepada Allah, sikapnya senantiasa lurus di atas bimbingan Allah, maka bagaimanapun hebatnya makar para musuh, maka tidak akan bisa merusak agama kita. Kita akan tetap senantiasa lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekali lagi, ketika kita senantiasa bersama dengan para ulama kita, para guru-guru kita yang senantiasa membacakan ayat Allah Ta'ala, maka keberadaan mereka di tengah kita merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, sehingga akan semakin menuntun kita dan mengokohkan kita di dalam meniti as-sirat al-mustaqim, sehingga memiliki as-sabat dalam kita berjalan di atas sirat al-mustaqim. Karena sungguhnya perjalanan ini perjalanan yang panjang, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang banyak, yakni ranjo-ranjo yang akan mencelakakan kita, sehingga apabila kita tidak betul-betul hati-hati, waspada, dan memiliki penangguh dalam kehidupan kita, maka akan menjadikan kita ini gampang hancur atau gampang ini terpelanting dari perjalanan kita menuju Allah SWT. Kemudian ikhwani fillah, selanjutnya kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Seandainya kita senantiasa digabungkan Allah atau dimasukkan Allah dalam kelompok orang-orang yang memiliki perhatian kepada dakwah. Kenapa demikian? Karena seandainya seluruh bentuk amal saleh yang kita lakukan itu adalah merupakan bentuk perdagangan kita kepada Allah, maka sungguhnya dakwah adalah perdagangan yang sangat mahal, yang keuntungannya sangat berlipat-lipat. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ungkapan waman ahsanu qalan mimman da'a ilallah. Artinya tidak ada aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mereka terjun di dunia dakwah ilallah. Tentu apabila memenuhi persyaratan orang-orang yang mereka yakni berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berbicara tentang amal-amal saleh secara umum yang dilakukan kaum muslimin, Nabi menyebutkan mereka sebagai para pegawai Allah Ta'ala. Para pegawai Allah Ta'ala. Yang Nabi katakan dengan ungkapan itu man arada man yudah idza aradallahu bi abdihil khaira ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Kata para sahabat, kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya ya Rasulullah? Apa memangnya Allah membutuhkan kita sebagai pegawai Allah yang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan untuk Allah Subhanahu wa taala? Tentu enggak. Karena adalah Al-Ghaniyyu. Allah zat yang maha kaya. Zat yang maha kaya itu memiliki makna satu. Tidak membutuhkan apapun yang kita lakukan. Termasuk tidak membutuhkan ketakwaan kita, ketaatan kita, sama sekali Allah tidak membutuhkan. Sehingga Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an.
Wahai hambaku, seandainya kalian dari orang yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berada di puncak-puncak ketakwaan, berada di satu hatinya manusia yang paling bertakwa. Ibaratnya semuanya mereka seperti Jibril. Ibaratnya mereka semuanya kayak Rasulullah SAW. Di puncak-puncak ketakwaan. Maka kata Allah, ma zada bidzalika mulki syai'an. Hal itu sama sekali tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berada di satu hatinya manusia yang paling fajir, yang paling rusak, ibaratnya mereka semuanya kayak Fir'aun atau kayak iblis, itu tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaanku. Alias Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan apapun dari kita, termasuk ketaatan kita, ketakwaan kita. Akan tapi ketika Allah SWT menggunakan ungkapan-ungkapan, Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah yang kesannya kita butuh, yang kesannya Allah butuh kepada kita. Ketika Nabi ungkapkan Allah mempekerjakan hambanya yang kesannya yaitu Allah membutuhkan kepada hamba tersebut. Sesungguhnya semua ungkapan ini adalah bentuk pemuliaan Allah dan karunia Allah yang sangat, yang tidak terbatas, yang Allah ingin curahkan kepada hamba ini. Tidaklah memahami dengan cara yang buruk kecuali orang yang semodal dengan orang Yahudi. Ketika Allah perintahkan ini agar kita memberikan pinjaman kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan kembalikan dengan yang lebih baik. Ma yuqridillahu qardan hasanan. Barang siapa yang mereka memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan orang Yahudi yang tidak memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir dan kita kaya. Apa buktinya? Allah cari pinjaman dari kita, maka kita kaya, Allah fakir. Padahal semuanya kita tahu, semua yang di tangan kita pemberian Allah Ta'ala. Sehingga semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika harta itu di tangan kita, yang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ingin kita berbuat baik kepada manusia dengan infak, atau mereka ingin berjuang dengan harta kita fisabilillah, dengan ini harta yang kita keluarkan, Allah ungkapkan itu dalam bentuk agar kita memberikan pinjaman kepada Allah, atau agar kita menjual apa yang di tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sungguhnya dengan itu Allah hanya ingin memberikan kepada kita yang lebih banyak lagi. 100 juta Allah berikan pada kita. Kita suruh infak sebagian harta kita. Yang kita infakkan sebagian ini pun akan Allah datangkan ganti yang berlipat-lipat. Tentu ini semuanya adalah hakikat keutamaan karunia Allah yang berlipat-lipat kepada para hambanya. Apabila mereka senantiasa husnudzon kepada Allah dan memahami kemamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nabi katakan apabila Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan mempekerjakan hamba itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasta'milu?
bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hambanya. Kata Nabi, liyuwaffiquhu li amalin salih qabla mautih. Hamba ini akan Allah bangkitkan hatinya, Allah berikan taufik, tergerak untuk beramal saleh, yaitu sebelum dia menemui kematiannya. Artinya kehidupannya akan disibukkan dengan beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan ini dianggap oleh Allah sebagai bentuk yakni kerja-kerja para hamba yang Allah akan balas dengan pembalasan yang Allah menamai dirinya dengan diantaranya nama Asy-Syakur, yang artinya adalah zat yang pasti akan membalas setiap kebaikan hamba sekecil apapun. Sehingga ketika seorang usianya dia sibukkan untuk beramal saleh sebelum datang kematian dia, ini sungguhnya dia sedang dimuliakan Allah, seakan dia diangkat sebagai pegawai-pegawai Allah. Dan tentu tidak ada yang lebih berbangga dibandingkan dengan menjadi pegawai Allah, karena kebanggaan itu biasa dikaitkan dengan berapa gajinya, di mana dia bekerja, perusahaannya favorit atau enggak, kemudian siapa bosnya. Bicara tentang berapa gajinya, maka gaji yang Allah berikan unlimited. Gaji Allah yang berikan tidak akan terukur. Asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsirah. Gaji yang Allah siapkan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini akan Allah berikan kepada para hamba. Bahkan gaji yang sudah berlipat-lipat ini, dari amal yang dia lakukan tersebut, Allah sediakan balasan yang sungguhnya tidak pernah bisa dibeli dengan apapun bentuk amal manusia, yaitu jannah. Yang Nabi kita mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah jannah. Berapa mahalnya harga jannah ini? Antum bisa renungkan hadis Nabi. La yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun yang akan masuk surga semata-mata dengan amalnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Sampai para sahabat menegaskan, wala anta ya Rasulullah. Apakah termasuk anda ya Rasulullah? Wala ana. Termasuk saya. Illa ayataghammadani Allah birahmatin wa fadlin. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Artinya, seandainya kita semuanya itu kualitasnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rekapan amalnya orang sekualitas Nabi itu nggak bisa dipakai untuk masuk jannah. Nggak bisa menjadi alat tukar untuk mendapatkan jannah. Lalu dengan apa kita masuk jannah? Ya tadi, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah Ta'ala. Artinya, jangan pernah kita bersandar kepada amal kita, tapi hendaknya bersandarnya hati kita senantiasa kepada Allah, mengharapkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan pernah kita dibuat ujub dengan amal-amal yang kita lakukan, karena sungguhnya amal kita pun sesungguhnya tidak bisa kita pakai untuk membeli jannah. Akan tapi bukan berarti kita tidak perlu beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal menjadi sebab untuk kita dimasukkan jannah, dan tingkatan yang ada di jannah
sesuai dengan kadar kualitas amal yang kita lakukan. Adkhalahul jannata ala makana minal amali. Allah akan masukkan orang berdasarkan dengan kadar amal yang mereka lakukan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan Allah terhadap amal-amal mereka, dengan sebab amal-amal yang telah mereka lakukan. Di sini yang akan kita ingin gambarkan adalah bahwa kalau Anda bicara berapa gajinya, gajinya seorang hamba Allah yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, itu sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Kalau bicara tentang siapa bosnya, tuannya, Maulana Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha tunggal. Yang kesempurnaan Allah tidak ada yang memiliki, selain Allah tidak ada yang memiliki kesempurnaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara tentang kenapa kita mesti berbangga dan bersyukur kepada Allah ketika kita dimasukkan Allah dalam kelompok orang-orang yang memiliki andil atau yang bergabung dalam komunitas berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa yaitu kecil hati, merasa minder, bahkan tidaknya berbangga ketika kita menjadi yaitu para pegawai Allah yang Allah katakan ini adalah bahkan pekerjaan yang terbaik. Kalau setiap amal yang kita lakukan dari amal kebaikan itu adalah merupakan bagian pada disifatkan Allah dengan pegawai Allah, apalagi orang yang mereka berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang mereka benar-benar telah mewujudkan kebaikan untuk dirinya. Surat Al-Asr yang Allah firmankan kepada kita bahwa kewajiban kita bukan sekedar menjadi orang baik, tapi harus muslim. Bukan sekedar menjadi orang yang salah, tapi harus muslim. yakni ikut melakukan perbaikan. Orang-orang yang memperbaiki. Bukan sekedar yang penting kita baik, tetapi bagaimana kita ikut pula memperbaiki orang lain. Dan itu Allah jadikan sebagai kewajiban untuk yakni kita semuanya. Alhamdulillah, termasuk di antara kenapa kita menjadi berdakwah. Di antaranya adalah kenyataan umat yang membuat kita harus memiliki kepedulian dan mewajibkan kita untuk harus ikut andil dalam hal dakwah. Kenyataan umat digambarkan oleh Nabi paling enggak dalam 2 atau 3 hadis, yang itu merupakan problem yang dialami oleh kaum muslimin dan apa yang sedang dirasakan oleh kaum muslimin khususnya di era kita, di zaman kita. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan perjalanan umat sepeninggal Nabi, yang asalnya umat ini adalah umat yang memiliki izzah. Asalnya muslimin adalah umat yang memiliki izzah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Izzah itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Izzah itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Sehingga mukmin asalnya adalah umat yang mereka pemilik izzah, pemilik yakni kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga bahkan di antara yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi, wa nusirtu biru'ab, aku ditolong Allah dengan ditanamkannya rasa takut di hati para musuh. Bahkan masirata sahr, perjalanan sebulan itu
musuh yang mendengar kedatangan Nabi itu sudah merasakan gemetarnya dalam jiwa mereka. Ciutnya hati mereka. Ada rasa takutnya mereka kepada Nabi dan para sahabat. Bagaimana tidak? Antum bayangkan ketika Khalid membawa pasukan perangnya, ini kaum mukminin. Apa kata Khalid? Ji'tu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Antum bayangkan kalau antum gelut sama orang yang golek mati. Musuh antum cari mati. Nek mati ya kuwi sing tak goleki. Kalau hidup ya dia berarti hidupnya betul-betul mulia. Para sahabat telah dididik oleh Nabi dengan mental-mental yang seperti ini karena mereka adalah tujarul akhirah, pedagang-pedagang akhirat. Yang himmah mereka, cita-cita mereka adalah kampung akhirat. Sehingga segala apa yang akan mengantarkan kepada kemuliaan kampung akhirat, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi. Di antaranya adalah jihad fisabilillah. Mereka siap tarung dengan apapun, apa yang mesti dia korbankan akan dia jual kepada Allah dengan murah. Mukminin, dia akan jual barang dagangannya kepada Allah dengan murah, artinya gampang. Karena dia tahu akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik dan lebih berlipat-lipat. Maka mukminin akan murah dengan hartanya, fisabilillah, akan murah dengan tenaganya, fisabilillah, akan murah dengan pikirannya, fisabilillah, akan murah dengan apapun yang diinginkan untuk li kalimatillah, dia akan berikan dengan murah. Dia akan persembahkan dengan murah. Dia tidak jual mahal, artinya tidak susah-susah untuk dia mengorbankan waktunya, mengorbankan ilmunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya. Karena dia pedagang yang akan dibeli setiap barang dagangan dia oleh Allah dengan keuntungan yang super mahal. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan jannah. Mental yang seperti itu yang membuat mereka memiliki kewibawaan. Yang mereka ditakuti para musuh. Manusia-manusia yang mereka memiliki mental baja. Dan memiliki orientasi yang melambung jauh ke depan, yaitu kampung akhirat. Sehingga mereka menjadi orang yang betul-betul bisa menaklukkan wilayah-wilayah yang tadinya orang Arab sama sekali tidak pernah diperhitungkan oleh dunia. Dan Umar saja, konon beliau wafat meninggalkan wilayah untuk kaum muslimin sepertiga belahan dunia. Ini tentu kekuasaan yang sangat luas. Dan orang-orang kufar bagaimana merasakan kehinaannya, yaitu mereka. Artinya betul-betul memandang muslimin dengan penuh kewibawaan. Akan tapi, apabila kita kemudian melihat kenyataan yang kita alami, yang tergambar adalah seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Thauban, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, hadis yang sudah sangat tenar kita semuanya dengar. Hadis yang pertama ada hadis yusiku antada'a alaikumul umam. Ada yang hafal enggak? Ikhwan yang terantum. Yusiku antada'a alaikumul umam. Silakan yang hafal. Tapi enggak ada hadiahnya. Ada enggak?
yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang waktunya, akan datang saatnya, atau hampir-hampir datang waktunya. Kalau Abdul Hakim istilahnya telah datang zamannya. Itu dalam buku beliau tuliskan telah datang zamannya. Di zaman Nabi, yushiku antada'a alaikumul umam. Hampir datang waktunya di mana kaum muslimin akan dicapik-capik oleh bangsa-bangsa kufar. Kama tada al-akalatu ila qas'atiyah, seperti orang yang mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Ya, saya kita bayangkan orang yang diundang rakus. Hidangan yang tersedia sangat membuat ngiler. Sehingga kedatangannya akan dengan penuh kerakusannya menyantap, menyikat habis apa yang di depan mata. Negeri muslimin seperti hidangan yang sangat lezat, yang biasa negeri muslimin banyak menyimpan berbagai macam kekayaan alam. Indonesia aja kalau mau bicara tentang kekayaan alam, maka orang terkagum-kagum, dibuat ngiler untuk bisa ngeruk apa yang ada di negeri kita. Londo sampai betah 350 tahun, betah-betahin dodok di Indonesia, ya karena ada yang disedot, ada yang benar-benar bisa diambil dari kekayaan negeri kita. Dan juga negeri muslimin secara umum. Dan orang-orang kafir itu dikatakan oleh Allah akhrasun nas alal hayat. Manusia yang paling rakus untuk dia menguasai kehidupan. Sehingga kalau mereka bekerja, kalau mereka jam berapa sekarang? 9 menit lagi Ustaz. Oh, Masya Allah. Kalau mereka mencari dunia, ya kayak punya semangatnya kayak masih mau hidup 1000 tahun lagi. Sehingga rakus dengan denduan, Masya Allah. Ya, hadis ini intinya kemudian kita digambarkan bagaimana hinanya muslimin, bagaimana lemahnya muslimin, bagaimana ini benar-benar kenyataan yang memilukan tentang keadaan kaum muslimin. Sehingga sahabat menegaskan, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yawma idin, apa jumlah kita waktu sedikit ya Rasulullah. Bal antum yawma idin katsirun, kalau soal jumlah kalian sangat banyak banget. Sangat banyak. Tapi kalau bicara kualitas, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalau kualitas Anda kayak buih. Yang menunjukkan tidak ada sesuatu yang ditakutkan. Buah itu walaupun sebesar lautan, dia hanya mengalir aja, ikut kemana arus aliran mengalir. Muslimin kondisinya kurang lebih seperti itu. Hanya ikut hidupnya, tidak punya prinsip, mengalir kemana arah kehidupan itu mengalir. Sehingga kalau bahasa kita ya pi umumi, nggak punya prinsip yang jelas tentang agamanya. Dan penyakit, kenapa bisa seperti ini? Kata Nabi, karena kalian sedang sedang menjalar di tubuh kalian penyakit al-wahn, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang menjadikan seorang muslim atau kaum muslimin secara umum dilimparkan Allah dalam kehinaan. Sallatallahu alaikum dhullan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Yang kita ingin tegaskan, Nabi ketika menggambarkan tentang hinanya kaum muslimin, rendah dan hinanya kaum muslimin, yang asalnya kita mulia, kerendahan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah
hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwan, apa yang dimaksudkan kita kembali kepada agama kita? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya tentu sampai kalian betul-betul hidupnya mewujudkan apa yang menjadi ajaran agama kita. Tauhid, sunnah, dan semua yang menjadi ajaran Islam. Sehingga untuk bisa ke sini, tentu tidak ada tahapan lain yang pertama kecuali adalah mengantarkan umat ini untuk faham tentang agama ini. Itu yang kita maksudkan menjadi tugas antum semuanya, tugas kita untuk yaitu bagaimana menghidupkan dan menyemarakkan di semua tempat muslimin betul-betul mereka mendapatkan pengajaran Islam. Sehingga mereka faham tentang agamanya, sehingga mereka bisa melaksanakan agamanya, sehingga mereka bisa betul-betul kembali kepada agamanya, yang hari ini kenyataan menunjukkan bahwa umat ini sangat jauh dari agamanya dan memang lari dari agamanya. Lari dari agamanya. Secara umum berapa kaum muslimin, berapa kali kaum muslimin mereka mendengarkan ceramah agama? Ya, kalau kebiasaan secara umum setahun 2 kali. Peringatan Nuzulul Quran, peringatan Isra Mi'raj umpamanya, atau 3 kali lah tambah Maulid Nabi. Tapi yang diundang kirun umpamanya, pelawak-pelawak, artis. Bagaimana akan bisa mengembalikan kepada agama Allah Ta'ala? Sudah jarang ngaji, sekali ngaji yang datang dalang, artis, pelawak, ya tentu tidak akan bisa memahamkan agama Allah Ta'ala. Maka menghidupkan majelis-majelis taklim di semua tempat itu merupakan yaitu langkah pertama untuk menggapai kemuliaan kaum muslimin. Enggak ada cara lain. Yang pertama adalah menghidupkan yaitu majelis-majelis taklim. Karena untuk menghidupkan Islam itu harus berilmu. Untuk berilmu itu harus ta'allum, belajar. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Kendala berikutnya, bahwa Islam yang didengar oleh kaum muslimin pada saat kita sekarang ini, Islam yang sudah terkontaminasi dengan berbagai macam perkara yang sungguhnya bukan Islam. Sesuatu yang banyak bercampur yang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Sehingga Islam dalam gambaran yang bukan sebenarnya. Ini yang para ulama kemudian katakan dengan istilah harus adanya tasfiyah wa tarbiyah. Untuk mentarbiah kaum muslimin harus ada tasfiyah dulu. Bagaimana nanti kita akan menyuguhkan untuk kaum muslimin, ya ini menu yang betul-betul sehat. Betul-betul ajaran agama yang murni yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan terus dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Maka ikhwani billah, ini adalah termasuk di antara kenapa kita harus mesti berdakwah. Dan kalau kita merasa kita nggak bisa ceramah nih, dakwah itu bukan mesti dengan ceramah. Dakwah itu bukan mesti dengan ceramah. Tetapi kita diingatkan sebuah hadis Nabi. Innallaha yudkhilul jannata bisahmin wahidin salasata nafar. Allah memasukkan ke surga dengan satu anak panah 3 golongan manusia. Satu, as-sani, yang membuat anak panah dengan niat untuk dia li'ila li kalimatillah. Dia membuat anak panah dengan niat yang benar. Yang kedua, itu ar-rami, yang melemparkan anak panah sehingga sampai ke sasaran musuh. Yang ketiga, orang yang ikut membantu mengambilkan anak panah sehingga lancar, yaitu anak panah dilemparkan kepada musuh. Artinya satu
kegiatan yang kita lakukan dakwah ini membutuhkan banyak unsur. Ada ustadz, ada panitia, ada muhsinin, ada yaitu teman-teman IT, ada yang menyebarkan kemana-mana. Ini semuanya adalah merupakan bagian ikut andil dalam yaitu berdakwah. Sehingga jangan pernah ada di antara kita yang merasa tidak bisa ikut dakwah. Apa yang kita bisa lakukan, maka kita akan bisa ikut nimbrung dalam dakwah. Apakah dengan harta Anda, dengan tenaga Anda, dengan ilmu Anda, dengan ide Anda, dengan keterampilan Anda. Sehingga akan yang tujuannya adalah targetnya bagaimana menyebarkan agama Allah seluas-luasnya. Yang penting ketika Anda ingin bergabung, pastikan Anda bergabung kepada para pemanah-pemanah yang betul-betul mereka membidik musuh-musuh Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang kita sampaikan sekilas, dan tentu masih sangat banyak sekali apa yang mesti kita harus tekankan, kenapa kita mesti harus berdakwah. Tapi keterbatasan waktu yang ada, ini yang kita sampaikan dulu ikhwan. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khair atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada majelis kita dan apa yang kita bersama pelajari pada pagi hari ini. Alhamdulillah apa yang disampaikan Al-Fadil Ustadz Afifi Habibullah Ta'ala. Ada beberapa kesimpulan mungkin yang disampaikan oleh Ustadz ya sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ya, kenapa di tema hari ini yaitu menjelaskan kenapa kita harus berdakwah. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh beliau ya. Yang pertama adalah di antara poin yang paling utama ketika seseorang harus berdakwah, yang pertama karena dakwah ini salah satunya adalah memang kita fahami adalah risalah yang bisa menghidupkan hati-hati yang mati ya, kemudian bisa hidup kembali dengan apa yang disampaikan dari risalah atau didakwahkan oleh seseorang. Poin yang kedua mungkin yang menjadi alasan dengan tema hari ini yaitu adalah di antara sebab seseorang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan seseorang senantiasa berdakwah dan menyampaikan sesuatu apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang selanjutnya yang beliau jelaskan pula ya, di antara kenapa kita harus berdakwah, karena dakwah ini adalah salah satu perdagangan yang menghasilkan keuntungan yang mungkin unlimited beliau jelaskan ya. Bahkan mungkin beliau juga tadi menjelaskan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara bentuk tanda Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hambanya, ingin menjadikan orang menjadi lebih baik, adalah mempergunakannya. Salah satunya bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan yang mungkin beliau sampaikan yang terakhir ya, bisa dikatakan terakhir, kenapa kita harus berdakwah, karena kondisi umat ini ya, bahkan tadi beliau menjelaskan salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Sauban ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kenapa mendorong untuk berdakwah, karena kita melihat betapa carut marutnya ya keadaan kondisi di zaman sekarang, berbagai cara orang-orang kufar untuk merusak bahkan menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas poin yang paling utama ketika kita berdakwah, jadilah adalah muslih atau jadilah orang yang bisa memperbaiki, jangan hanya sekedar untuk baik sendiri gitu ya. Begitu Ustaz ya kesimpulannya. Sebelum mengakhiri kajian ini ya, ini ada beberapa pertanyaan mungkin Ustaz ya. Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya, jika kita ingin berdakwah tapi kita tidak menjelaskan tidak menjelaskan titik-titik ilmu agama karena khawatir salah menjelaskan, maka kita afwan ini ya. Mungkin kesimpulan aja Ustaz ini, karena memang tulisannya kurang jelas Masya Allah ya. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana kita ingin berdakwah tapi mungkin kita tidak bisa menjelaskan ilmu agama. Gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berdakwah tapi nggak bisa menjelaskan ilmu agama, terus gimana?
Jangan membuat orang tambah bingung. Dakwah itu hakikatnya adalah ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur. Yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Gelapnya syirik, gelapnya bid'ah, gelapnya nifak, gelapnya maksiat, gelapnya kekufuran. Ini semuanya dhulumat, kegelapan. Kita keluarkan kepada cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya taat, cahaya keimanan. Maka seorang yang ingin mereka berdakwah, dakwah dengan mana yang khas ini ya, adalah mesti dia harus berilmu. Harus berilmu. Sehingga betul-betul hakikat yang dia sampaikan adalah akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Karena Islam adalah ilmu. Dan semua yang bertentangan dengan Islam adalah kegelapan. Kebodohan adalah kegelapan. Kejahilan adalah kegelapan. Sehingga kewajiban terbesar secara umum kita sebagai seorang muslim, setiap kita mau beramal adalah berilmu. Apalagi mau berdakwah. Maka kewajiban berilmu adalah kewajiban pertama sebelum yang lain-lainnya. Maka kata Al-Imam Al-Bukhari dalam babnya adalah babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Bab tentang ilmu sebelum dia berbicara dan sebelum dia berbuat. Ini apabila berkaitan dengan dakwah dengan makna yang khas. Dengan makna yang khusus. Artinya kita ingin menjelaskan, ingin mendakwai orang. Lah kalau kita kemudian nggak bisa menjelaskan gimana? Atau mau berdakwah? Mau menjelaskan tauhid. Apa ya tauhid itu? Gimana terus menjelaskannya gimana kalau nggak tahu itu? Jangan sampai malah kita dengan dakwah kita malah menyesatkan orang. Tanpa ilmu dakwah itu bisa hanya mengentaskan dari gelap ke gelap atau dari gelap ke gelap gulita. Tadinya Masya Allah pemabuk di prospek, didakwai, jadi kemudian bisa bagus. Artinya meninggalkan mabuknya itu. Sudah nggak liar lagi, nggak menakutkan orang di jalan-jalan. Oh sekarang malah pakainya kayak wali, udang-udangan, sorbanan, Masya Allah. Tapi menjadi aktivis kuburan. Sehingga kubur bangga mengelilingi kubur sak Nusantara. Ini orang bukan mengeluarkan dari gelap ke gelap, tapi gelap ke gelap gulita. Petang kan dedet. Dakwah itu mesti mengeluarkan dari gelap ke terang. Sehingga modal pokok pertama adalah yaitu ilmu. Kalau seandainya kita sudah jelas, hanya kita nggak pinter menjelaskan dengan lisan kita. Dan ini pentingnya dakwah dengan kuwatul bayan. Ini kekuatan, ini penjelasan. Sehingga bisa bicara dengan runtut, bisa bagus. Sehingga kalau penjelasan yang bagus itu seperti sampai Nabi katakan, inna minal bayan la sikhra. Penjelasan itu kalau bagus akan bisa kayak sihir. Dampaknya kepada manusia akan membuat orang terhipnotis, kata orang, terkesima karena bagusnya penjelasan itu. Dan ini dibutuhkan ketika mereka berdakwah menjelaskan agama. Kalau kita punya kendala untuk menjelaskan nggak bisa jelas, kalau ngomong itu nggak bisa orang membuat orang nggak gampang mudeng. Karena nggak setiap orang berilmu itu membuat orang gampang mudeng. Profesor, itu ilmunya sudah mencep-mencep sampai di ujung kepalanya itu. Tapi nek ngomong orang mudengi, belas angel difahami itu. Ada orang ilmunya cukupan, tapi nek jelaskan Masya Allah runtut, bagus, gamblang. Kalau masalahnya begitu, antum bisa ya ngomong sedikit, tapi ini fotokopiannya, ini dalilnya, ini penjelasan para ulamanya. Atau kita pengen menjelaskan tapi nggak banyak hafal dalil, nggak banyak hafal perkataan para ulama. Yang penting kita tulus mengajak apa yang kita itu yakin benar, kita singkat mengajak dia, kita kasih data-data berkaitan tulisan-tulisan. Yang mudah-mudahan dia telah menjadi orang yang telah berusaha untuk mengeluarkan orang dari kegelapan kepada cahaya. Dan ini pekerjaan besar sehingga kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan pahala orang yang berdakwah. Yaitu atau Nabi katakan man sanna sunnatan hasanatan
Barang siapa yang dia membuat sunnah yang baik. Ini ahya, kata para ulama, man sanna ini ahya, menghidupkan sunnah Nabi SAW, menghidupkan Islam. Kalau dia bisa menjadi perantara bagi seseorang untuk mendapatkan hidayah, maka pahala dia akan terus mengalir melalui orang yang dia mendapatkan hidayah melalui dirinya tersebut. Sehingga ketika Nabi kita mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia. Manfaat itu segala macam, manfaat harta, manfaat ilmu, manfaat tenaga, manfaat apa, sehingga kita mesti memberikan manfaat kepada manusia. Tapi ingat, manfaat yang paling manfaat yang paling besar adalah ketika Anda menjadi perantara bagi seorang untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena seandainya orang itu antum sumbang 5 triliun, kurang banyak enggak? Antum kasih 5 triliun, tapi Anda biarkan sesat sehingga dia meringkuk ke jahanam. Meringkuknya dia di jahanam itu nggak bisa ditebus walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan penduduk bumi semuanya. Sehingga manfaat yang paling manfaat adalah apabila kita menjadi perantara untuk mengantarkan orang ke dalam hidayah, menuju kepada hidayah. Yang biasanya untuk mengantarkan ini ya wasilahnya banyak sekali. Ada wasilah dunia, bagaimana orang bermurah dengan dunia sehingga orang tertarik dengan Islam. Nabi demikian menguatkan imannya para sahabat, menguatkan imannya para mu'allaf, orang yang mereka baru masuk Islam. Kasih 300 onta, kasih 200 onta, sampai ada seorang kepala suku, yaitu dia dikasih 2 lembah kambing, 2 lembah yang isinya kambing semuanya, suruh bawa pulang. Sampai dia dari kemudian masuk Islam karena tertarik dengan Nabi, pulang menjadi dai. Ya qaumana atau ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Wahai kaum, masuklah ke dalam Islam. Muhammad telah memberi yang tidak takut khawatir miskin. Ini wasilah-wasilah, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengantarkan orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mesti diantaranya titik ilmu ini harus betul-betul diperhatikan betul. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, barakallahu fiik Ustaz. Jadi pertanyaan tersebut dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Afifi, intinya ketika berdakwah dia memiliki ilmu karena tugasnya untuk mengeluarkan manusia dari kejahilan menuju cahaya. Mungkin Ustaz ada sebagian kaum muslimin mungkin dengan konsep balighu ani walau ayah nih gimana Ustaz? Bahkan balighu ani walau ayah itu adalah ayah itu artinya dia faham dengan suatu permasalahan. Faham tentang hakikat masalah. Kalau dia menjelaskan salat, dia faham salat. Dia menjelaskan satu ayat, dia faham tentang ayat tersebut dengan paham yang benar. Lah kalau menjelaskan nggak paham gimana? Oh namanya mau menjelaskan. Menjelaskan itu jadi cekto. Jadi jelas. Lah kalau nggak jelas, diterangnya tambah mumet aku. Ya muspro. Ya mesti harus betul-betul dia semakin jelas, tambah jelas. Oh ini yang batil, ini yang hak, ini yang tadinya dia samar, nggak paham menjadi jelas. Balighu ani walau ayah bukan sekedar dia menyampaikan ayat dan membingungkan orang, tetapi menyampaikan permasalahan yang dia betul-betul paham. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga para sahabat Nabi sering mereka tidaklah melampaui ayat kecuali dia betul-betul paham tentang ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah. Kita tahu tentang keutamaan majelis ilmu di masjid. Para malaikat turun dan memberikan atau mendoakan kita. Apakah sama seperti kajian-kajian yang diselenggarakan selain di masjid? Karena ada kajian sambil camping, kajian sambil main bola, kajian sambil touring, malahan ada kajian di pasar seperti kemarin ada pameran dan ada kajian bukannya pasar tempat setan. Apakah itu tidak memuliakan ilmu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inti dakwahnya dakwah di mana ya dia bisa berdakwah dan mengajak manusia selama bukan dengan wasilah yang haram, maka boleh-boleh aja. Tetapi tentu kondisi di masjid adalah yang terbaik. Orang ke masjid
ada kemuliaan masjid. Orang di masjid ada adab-adab yang berkaitan dengan masalah masjid. Berbeda dengan di luar masjid. Artinya tidak terhalang orang mau dakwah dimanapun. Nabi ketika sedang memboncengkan Ibnu Abbas atau Mu'ad bin Jabal, Nabi pun juga dakwah, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Nabi mengajarkan ya dakwah, mengajar dakwah ketika sedang boncengan. Ketika Nabi sedang dengan Ibnu Abbas yang masih anak-anak, Nabi ajarkan ya gulam ikhfadillah. Nabi ketika sedang ngobrol dengan sahabatnya, Nabi juga sampaikan pesan-pesan. Nabi pernah keluar rumah, kemudian ketemu Abu Bakar. Ngapain kok antum keluar? Lapar ya Rasulullah. Ternyata ketemu lagi dengan Umar, sama, lapar. Orang sekelas Nabi, Abu Bakar, Umar, sempat intinya mengalami kelaparan. Terus akhirnya ke tempatnya sahabat Ansor, dipilihkan kambing, kemudian makan kenyang. Nabi ingatkan, wala yus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita tadi keluar lapar, sekarang kita kenyang, pulang kenyang, nikmat ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Artinya itu juga menggunakan dakwah. Intinya dakwah itu bisa di mana-mana, tapi tentu di masjid adalah kondisi yang paling sempurna, yang paling baik. Ya intinya soal dakwah kita bisa menggunakan tempat dimanapun kita bisa gunakan selama tidak ada unsur-unsur yang haram dan bisa membuat mereka kemudian lebih bisa mendapatkan yaitu ilmu atau memahami dan lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab tentang semua hal itu. Intinya dakwah di masjid adalah yang paling sempurna. Tapi seandainya masih kesulitan di masjid, ada orang-orang yang perlu kita mungkin dakwahi di luar masjid dengan cara yang tidak ada unsur haramnya. Allah a'lam bisawab. Masyaallah, barakallahu. Jadi kesimpulannya boleh Ustaz ya di setiap tempat selama memang bukan wasilah yang mengandung sesuatu yang diharamkan Ustaz ya. Ya mestinya. Ya, yang lebih utama dari yang haram. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, mungkin karena waktu juga terbatas. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Bismillah Ustaz, bagaimana cara berdakwah kepada orang awam di lingkungan kita? Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya di zaman Rasulullah SAW juga asalnya semuanya awam. Nggak tahu Islam. Tapi Nabi punya modal, pertama modal akhlak yang bagus. Semuanya mengakui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Kemudian sampai Nabi ketika mau menyampaikan dakwah yang pertama ketika mengumpulkan kabilah-kabilah atau keluarganya, bahkan Nabi taskis. Wahai Quraisy, lau akhbartukum, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, amusaddiquni, apakah kalian akan membenarkanku? Kata mereka, kami tidak pernah mendapatkan pengalaman bersamamu dusta. Artinya mereka betul-betul mengakui akhlak Nabi yang sangat mulia dalam semua jenis akhlak, pemaafnya, kejujurannya, kemudian amanahnya dan seterusnya. Sampai amanahnya Nabi ketika mau hijrah saja, yang sudah permusuhannya 13 tahun puncaknya, sampai kemudian Nabi harus hijrah dengan para sahabat, Nabi memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa waktu di Mekah. Apa tujuannya, kawan? Nabi waktu mau hijrah memerintahkan Ali untuk tinggal di Mekah beberapa waktu, beberapa hari. Apa tujuannya? Ya? Mengembalikan barang-barang titipan. Lalu Nabi DPO mau dipateni, mau diusir, masih ada orang titip-titip kepada Nabi. Menunjukkan bagaimana kepercayaan mereka kepada Nabi yang sangat luar biasa. Akhlak yang bagus itu adalah modal utama, yaitu untuk kita ini berdakwah.
Bukan berarti kalau kita akhlaknya belum bagus, belum sempurna, kita nggak perlu dakwah. Tapi bukan begitu, tetap wajib berdakwah. Berbeda antara kewajiban dakwah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Tapi modal akhlak yang bagus atau akhlak yang bagus termasuk modal yang sangat utama ketika kita ingin berdakwah kepada manusia. Yang kedua, buatlah orang merasa untung dengan keberadaan kita. Dengan dunia kita, pokoknya orang merasakan keberadaan kita itu manfaat untuk mereka. Kemudian yang ketiga, ya tentu berbicaralah kepada mereka diawali dari orang yang paling bisa dekat dengan kita. Abu Bakar, bahwa Nabi melihat Abu Bakar orang yang punya karakter paling cocok untuk kemudian didakwahi, didekati, karena orang beda-beda karakternya. Orang awam tapi hanif, ada orang awam, preman, tekek, ya beda-beda. Kalau sini apa namanya? Preman apa? Preman ya, preman. Ada Kamsi, kampung sini. Freddy. Iya, ya orang beda-beda karakternya itu. Ada orang hanif, orang awam tapi hanif, bisa kita dekati, ngobrol, diajak, ditawarkan Islam. Ya dia akan lebih gampang menerima. Kemudian dengan kita awali dengan orang yang paling dekat dengan kita, kemudian dengan meluas, dan setelah kita bermodal akhlak yang bagus, pendekatan yang bagus, sudah semua ibaratnya itu semua yang baik kita sudah kerahkan untuk mereka, tapi ternyata dakwah kita ditolak, ya sudah, ya sabar. Karena Nabi sudah tampil sempurna, tapi juga dakwahnya tetap ditolak oleh mereka. Bahkan kadang yang nolak dari keluarga kita sendiri, sehingga lebih sengit permusuhannya kepada kita. Nabiullah Ibrahim sudah berdakwah dengan cara yang paling lembut kepada sang ayah. Tapi toh juga menghadapi kenyataan pahit berkaitan dengan dakwah yang telah beliau sampaikan, ya bersabar. Fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Fasbir sabran jamilan. Yang permusuhan mereka yang penting bukan berkaitan akhlak kita. Tapi permusuhan mereka itu karena memang tidak cocok dengan akidah dan agama yang kita sampaikan. Kalau memusuhi kita karena akhlak, tidak ada contohnya. Kalau memusuhi kita karena akidah yang kita sampaikan, maka semua para nabi diperlakukan demikian. Dan catatan, para nabiullah tidak pernah merubah manhaj dakwah walaupun panjangnya waktu untuk menyampaikan dakwah dan susah untuk mereka terima. Sampai ada nabi yang mereka dikatakan nabi wa ma'hu rohtun, ada sekelompok orang yang menjadi pengikutnya hanya 10 kurang. Ada lagi warajulun warajulani, 1 atau 2 orang. Bahkan wa nabiyun walaysa ma'hu ahadun, dan ada nabi yang belas nggak ada, yaitu pengikutnya. Antum berani nggak kira-kira menggelari nabi tersebut? Dasar nabinya goblok, rekreatif gitu. Masuk dakwah ra itu uang sitok kualat antum nanti. Nabi manusia terbaik yang Allah pilih. Tapi sampai mereka tidak punya pengikut karena standar sukses bukan banyaknya pengikut. Tapi standar sukses adalah istiqomahnya di atas dakwah atau di atas manhaj yang hak. Sehingga tidak berubah walaupun sulitnya kayak apa di dalam berdakwah itu. Tinggal kita karena soal urusan dakwah, terbukanya hati urusan Allah. Tapi kalau urusan kita adalah bagaimana menyampaikan dakwah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling bagus. Adapun kemudian hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair Ustaz. Jadi intinya ya, di antara cara dakwah kepada orang awam yang dijelaskan oleh beliau ya, yang pertama adalah dengan akhlak atau dengan adab ya. Dan yang kedua yang beliau sampaikan yaitu adalah membuat diri kita ini bermanfaat untuk lingkungan sekitar, mungkin seperti itu saja. Dan yang ketiga yaitu adalah berdakwah kepada orang-orang yang mungkin potensi untuk bisa menerimanya itu lebih besar daripada yang lainnya. Apapun yang dijelaskan oleh beliau, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz ya.
mudah-mudahan yang disampaikan beliau ya ini menjadi motivasi ya bagi saya pribadi ya, bagi jamaah sekalian yang senantiasa mungkin mulai berdakwah ya, mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ya, yang dijelaskan baik dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, kita bisa mentadaburinya sebagaimana beliau tadi menjelaskan salah satu ucapan dari Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya mentadaburi satu ayat itu ya itu jauh lebih baik ketika kita tidak mentadaburinya, karena itu bisa bermanfaat bagi diri kita atau hati kita masing-masing. Ini mungkin Ustadz yang bisa disampaikan oleh beliau untuk jamaah sekalian. Sedikit tambahan, ikhwani fillah, sebagaimana kita berkomunitas atau kita juga berdakwah dan kita juga punya senior-senior dalam kita berdakwah juga, kita hendaknya kita tidak lupa hadits Nabi SAW, yaitu laisa minna, bukan termasuk golonganku orang yang mereka tidak mencintai atau tidak menyayangi yang lebih rendah atau lebih kecil dan tidak memuliakan lebih tua. Dan demikian juga Nabi kita katakan bahwa ini al-barakatu, termasuk keberkahan itu adalah al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan para ulama-ulama kibar kalian. Kita sering sekali di dalam komunitas dakwah kita, tentu ada yang sudah lebih senior daripada kita. Maka sebagai bentuk adab kita, jangan pernah kita tinggalkan senior kita. Tetaplah kita memiliki adab-adab yang bagus. Yang jelas mereka memiliki sawabiq. Mereka memiliki hal-hal yang mendahului kita. Di antaranya dalam masalah rintisan dakwah, dalam masalah yaitu mengantarkan kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita merasa jagoan, merasa karena sudah lebih hebat, kemudian kita meninggalkan dan tidak acuh kepada para ini senior kita. Ini karena termasuk di antara bagian daripada adab kita di dalam bermuamalah dengan termasuk dengan guru-guru kita dan para senior kita. Dan Allah SWT juga membuat keutamaan itu berdasarkan juga dengan senioritas. Para sahabat yang mereka muhajirin, mereka as-sabiqun al-awwalun, itu lebih utama dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Orang mereka berislam, berinfak, berjihad sebelumnya lebih utama dibandingkan dengan orang yang berinfak, berjihad, masuk Islam dengan setelahnya. Sehingga kita masih memiliki ini adab, tata krama, muamalah yang baik dengan orang yang lebih dulu dari kita di dalam ini urusan dakwah. Yang terkadang di antara yang membuat permasalahan dakwah adalah ini kita-kita yang muda-muda itu kadang kurang pengertian, kurang hormat, kurang beradab dengan yang lebih tua. Bagaimana juga yang lebih tua adalah orang tua kita atau kakak-kakak kita yang mesti kita ini hormati dalam perjalanan dakwah yang kita lakukan tersebut. Dan tidaklah banyak-banyak musyawarah di dalam dakwah. Kadang-kadang ada masalah-masalah yang perlu untuk kita pecahkan bersama. Jangan sampai kemudian kita gerusa-gerusu tanpa ada musyawarah, kemudian kita menjadi bumerang bagi kita sendiri. Demikian mungkin tambahan sedikit dari yang perlu kita sampaikan. Semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang Allah rahmati, Allah berkahi umur, amal, dan dakwah kita, sehingga Allah berikan curahkan kebaikan yang banyak di antara kita. Dan target kita adalah bagaimana selamat saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian akan datangnya hari yang saat itu kita semuanya akan dihimpun menghadap Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin wa hum la yuzlamun. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Saat kita akan dibalas Allah dengan sempurna tanpa ada yang terzalimi sama sekali. Sehingga target selamat di akhirat bagaimana kita keluar dari dunia tanpa membawa beban-beban yang berkaitan dengan orang lain. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.